Tadi ada yang bilang harusnya kita lebih sering ke kantor, kayak grup itu huruf A. Nggak bisa nggak apple to apple juga sebetulnya kan. Karena kita juga ada kesibukan lain. Dan kita kan sesekali juga tetap update ke kantor. Dan kita itu brainstorming itu nggak mesti harus ke kantor. di kantor. Bisa mereka kita panggil ke rumah, bisa lewat Zoom meeting. Kan nggak setiap saat emang harus diposting segala-gala, kagak ada semuanya harus diposting. Ya kita mah kerja yang bener aja lah deh. Itu. Makanya kalau dulu ya, kalau ada orang yang bilang dulu kerjanya apa, Bilar. Dulu tuh bos TV tuh datang ke rumah guys. Bos TV, Masya Allah. Iya maksudnya Masya Allah. Jadi kalau ada project-project kita meetingnya di rumah. Jadi ya nggak selalu harus keluar gitu. Apalagi saat itu kan memang. Ini meja keramat tuh. Ini meja dulu kan bukan? Ini meja keramat nih, meja udah menghasilkan Masya Allah nih. Hah? Banyak uang. Iya, lewat sini nih, meetingnya sini nih. Jadi belum Dede telepon. Iya. Biasanya suka Dede langsung telepon Mbak Ferry. Cuma tadi Dede tekan. Iya. Masya Allah dulu kita dikasih pada berkenan ya. Bukan bos TV doang sih, ada ya partner yang berkenan untuk datang ke rumah, mampir bersilaturahmi. Besok di Hades lagi Kat ya? Iya. Sayang Dede nggak suka syuting di situ. Oh iya. Bau banget. Kayak Dede diamnya selalu di mobil. Yang sebelah ngantor. Mama Diana juga. Aku selalu di mobil. Kenapa? Pada nggak ngerokok kalian soalnya. Dia ngerokok nggak? Om Daniel ngerokok nggak? Rokok deh. Dia ngerokok nggak? Nah, nggak tahu. Anaknya kembar loh. Oke. Makan dulu sebentar. Coba. Kita 1:30 mandi ya. Ngapain mandi? Mandi. Kok mandi tidur? Jatuh cinta padamu. Ini meja ini tempat banyak meeting dulu nih. Dari dulu sampai sekarang. Tadi tuh kakak mau jelasin, udah Abi Ramzi udah bercandain. Iya udah bercandain, tadi kakak mau bilang bangga. Ya Allah kan tadi jadinya. Lucu. Tapi kata banyak orang salah persepsi ya kan. Tadi kakak mau bilang bangga, maksudnya kamu bisa di level dimana orang bukan lagi mengenal kamu sebagai penyanyi dangdut atau mungkin disebut sebagai diva. Bisa menjadi entertainer dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perwujudan mimpi tersebut meskipun kontribusi saya meskipun kecil namun saya bangga bisa menjadi bagian dari pencapaian tersebut gitu. Maka kamu bilang itu cuma bilang sih tahun bikin distraksi ya. Tapi kan tadi Abi udah nyuruh apa-apa. Jangan mood. Udah keder duluan jadi. Itu beda sih kalau ngomong pakai mic. Jadi kita ngomong pakai mic udah gitu tekanan pressure satu studio yang menyaksikan. Itu coba deh biasain. Biasain. Iya, makanya kadang-kadang belum bisa ngontrol. Iya, mic. Iya. Nih, mic yang enak posisinya tuh bagaimana? Beginikah? Iya, karena itu kakak tuh belum tuh. Iya. Karena kadang-kadang suka powernya kelebihan. Jadi kan ngomongnya pengang orang dengarnya. Mic itu kadang-kadang alat membantu apalagi ya buat penyanyi, buat kita tuh biar nggak habis suara. Iya. Kontrol. Iya sebetulnya.
Nah makanya Dede Tapi tuh kakak nggak sering- bisa Dede jadi host karena Dede itu kan nggak multi apa namanya. multi. Kalau kakak kan masih kakak Multitasking, sambil denger multitasking. terus ngomong gitu tuh. Nah kalau Dede tuh nggak bisa. Jadi kalau pas lagi ngomong harus dilepas. Nggak boleh. Itu orang kasihan. Bang, menurut sih kamu kayaknya lebih lancar ngos untuk acara-acara formal, berita, olahraga, atau cerdas cermat. Kalau acara hiburan kadang-kadang kurang masuk. Bang begitu, Bun. Ya kalau bisa apapun harus bisa kemana-mana dong. Kan yang menentukan bukan orang lain, diri kita sendiri. Coba dulu belajar. Bang itu lebih cocok jadi host formal. Bukannya Lesti pernah jadi host inspiratif pas di aksi ya? Ya, itu juga karena nggak ada lagi nominasinya. Abis itu udah kapok nggak mau lagi. Karena kalau waktu itu kan cuma bertiga, Dede, Abi Ramzi sama Cing Abdel. Kakak kalau ada boncingan aja, ada yang ditindas, nah itu bisa kakak. Yang tindas sama ada senior yang kakak tuh masih nggak sungkan. Kayak Indra Bekti kemarin kita di acara Trans. Ya kan kakak udah nggak sungkan, udah nggak ada gap sama Indra Bekti. Udah enak jadinya bercandanya. Terus Kak Bektinya juga ngasih ruang. Iya. Makanya makanya masih masuk lah kadang-kadang jokes-jokesnya. Tadi Wahyu ngapain ya? Kok Dede nggak lihat dia tampil? roasting meal aku. Bang, mata katin din. Ayo main. Buku. Ayo main lagi. Kalau kakak tadi, Ayo main kakak lagi. tadi coba mirip. Ayo. Saya mirip. Proses lah, nggak semuanya bisa cepet. Lagi ini kan bukan bidang gua, Oh iya, beda sama. jangan nuntut. Apapun nggak bisa nuntut. Semua juga proses. Tadi kan kamu nyeletuk, Ainun kan bahas Tasya dulu sebelum di DA, bahkan rumahnya mohon maaf nampung air hujan loh. Saking parahnya rumahnya gitu. Tadi kalau kamu itu nggak enak kakak. Kakak mau bilang ini, iya Nyun, Tasya dulu nampung air hujan. Kalau sekarang Tasya nampung lo kerja di rumahnya juga bisa Nyun nggak? Cuma karena dia lagi ngerosting ya, kakak ngomongin nggak enak motor, Jangan. takut dia ke distraksi. Makasih ya, Pak. Yang nolongin. Itu mobil buat saya ya, Pak. Apa itu buka? Mobil buat saya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Tapi tadi asli, ntar gue meet dulu ya. Dia mulu tuh anak. Andika pertama pernah ada di posisi lu bang, tapi pas ditekunin lancar dia proses-proses. Ini pembahasan gua sama Terina. Terina juga membandingkan gua sama Pak Dika, cuma bedanya Pak Dika tuh fokusnya di situ. Jadi dia bener-bener oke, gua sebagai host, gua harus belajar, gua tekunin satu bidang. Terina bilang, lo agak sulit. Kenapa bilang? Karena lo kan kemana-mana ngurus, lo bikin lagu, lo ngurus ini, ngurus itu nggak bisa.
Lo tuh kalau mau di presenter, lo benar-benar harus mantepin. Dan kakak itu memang orangnya nggak bisa begitu. Nggak bisa satu bidang ya. Orangnya gampang terdistraksi, bosenan, Iya. gitu. Nggak bisa yang, oke, gue harus berhasil di satu bidang ini. Gitu nggak bisa begitu kakak tuh. Yang tadi sudah minggu. Makan sayang. Pak, yang siapa yang kemarin Iya sayang, selamat malam sayang. Tidak. Yang mana ya? Enggak sih, gue ngerasa tadi tuh nggak enak. Lebih enak yang kemarin ya. Tadi Abi numpang wudhu ya, Iya. nemuin kakak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Terena bilang gitu sama gue. Jadi Ih gosong nggak sayang. bisa, kalau mau lo harus satu. Cuma masalahnya ya, iya lo kan begitu. Nggak bisa kerjain satu katanya. Masih apa? Gue gampang ke distraksi. kitanya kacang dari semua Kasian. tolong bukain. Mau kecap manis, Kecap? kepedesan. Kakak tinggal bagi kecap dulu bentar. Bentar ya. Iya, Abang, iya. Katiannya udah 1 watt itu matanya. Besok pagi ada beta kejutan. Bisa dipilih-pilih, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Semoga banyak yang follow Lester Insight ya. Udah. 5 follow yang siapa? Apa, sayang? Lester. Kok kurang ya apa lidah dari yang Sama kayak Raffi Ahmad, banyak kerjanya nggak di satu aja. Cuma bedanya dulu Raffi itu sayang. Dia bilang, jadi dia secara angka di sinetron tuh udah segini. Di sinetron tuh udah segini. Dia rela menurunkan rate dia untuk dia supaya belajar ngohos. Karena dia udah pengen ninggalin sinetron. Dia pengen switch back. Dia pengen switch. Oh ya, kata Raffi gitu. Iya, dia bilang. Gue rela dibayar cuma 3 juta Bilar. Tapi ini udah ada di podcast ya. Kenapa kakak bilang ini? Karena awal kita di podcast itu dia jelasin. Gue rela dibayar cuma 3 juta kata dia. Di dahsyat kata dia. Tapi memang gue sengaja kata dia. Gak apa-apa kata dia. Biar gue Belajar. dari nol lagi. Gue ngosongin diri lagi. Tapi ya gue pengen ini nih bidang yang akan gue jalani seterusnya gitu. Tapi memang dia cerdasnya tuh dia visioner dia. Dia dulu tuh yang pernah ngasih tahu gua nih filter apa sih abang nih. Dia bilang, Bilar jangan sampai mungkin ini kadang-kadang ya bisa kemana-mana ya berarti ya TV itu ya. Iya jadi kan dia pernah bilang tuh pernah bahas jangan sampai lo perkara uang 5 juta nggak ngambil reguler katanya. Kan dia dulu bahas tuh. Iseng banget. Ini banget. Jadi dia bilang gini kan. Jadi mungkin ada salah satu stasiun TV tapi yang kakak nggak pernah sampai sekarang sayang di TV itu. Jadi mungkin nyampe ke dia kali ya. Apa? Kan sisi 5 juta kakak nggak jadi ngambil. Perkara angka. Gak jadi ngambil akhirnya pindah. Terus kata dia terus dia ngitung. Bilar, lo 30 episode 30 hari, lo kiranya cuma 150 juta kata dia. Tapi lo kan 150 juta bisa dapat dari endorse. Kata dia, bisa dapat dari yang lain kata dia. Tapi kan lo dapat regulernya katanya. Jangan sampai itu gara-gara perkara uang kecil. Itu akhirnya ngebuat lo nggak ngambil itu kerjaan gitu. Jangan Itu terlalu kan sampai nelpon dia deh. Iya, jangan terlalu menjaga rate lo banget gitu. Jangan terlalu menjaga pakem harga. Sampai nelpon dia deh. Oh ya? Kalau benar tesnya itu ya. Oh iya, ini sebenernya bahasa ke kamu tuh ya? Sampai nasihatin. Iya. Dulu gue tuh terlalu money oriented guys. Jadi apa-apa, jadi gue tuh selalu ngejaga, rate gue nih segini nih. Orang harus menghargai gue segini, jangan sampai gue turun. Nah,
dari Raffi gue tuh belajar tuh bahwa nggak selalu harus segini kok, bisa juga lo segini, tapi ini kan pelan-pelan lah lo akan naik gitu. Kalau gue karena udah ngerasa udah enak, udah punya bargaining position bagus, terus orang ya udahlah biar lagi bagus, permintaannya gue turutin aja deh. Tapi nggak semua orang bisa nuruti kemauan gue. Nah itu Raffi bilang nggak semua orang kan mau nuruti kemauannya gue. Bisa jadi kadang-kadang gue harus ngerem ego gue harus ngerem keinginan gue. Bang, main. latihannya udah sipit matanya. Iya kedewasaan, makanya sempat bini gue bahas tuh. Ya mungkin aja Raffi di usia gue pernah ngalamin hal yang gue rasain dulu. Cuma ya seiring berjalannya waktu, proses pendewasaan, akhirnya wah dia di posisi sekarang kan, di posisi yang wah berat, ujiannya berat. Itulah ujiannya. Ujian tuh nggak melulu musibah ya, kenikmatan juga kan ujian. Iya dia bilang kalau gue kan dulu selalu ngejaga pakem harga gue, jangan sampai goyang gitu. Kalau prinsipnya dia nggak mesti kok. Kalau hitung-hitung aja kali lo kehilangan 5 juta anggap gitu, kali 30 150 kan lo bisa cari yang lain, dan lo sekali posting bisa dapat yang lain gitu. Itu dulu gua sampai iya lagi. Bahaya. Ya. Bahaya. Tuh sampai kenceng lagi gua. Bu gosong nasi gorengnya. Iya. Guys, kenapa ya air kelapa itu enak? Aku lagi nggak pakai jilbab guys. Aku udah bersih muka. Nanti kita bikin live komunitas cewek-cewek doang ya. Ya aku yakin sih. Aku masih punya keyakinan suatu saat aku bakal jadi host yang matang. Setahun atau 2 tahun lagi ya. Amin. Ya Allah. Karena pemain sinetron itu regenerasinya tuh terlalu mudah. Dunia hosting itu berapa? Ini makin mirip kakak ya, si Abang. Iya. Mukanya. Abang kenapa makin mirip Iya. papa? Tapi bersyukur banget lu milih dia abang dulu, karena sinetron yang lu ditawarin nggak sampai 50 episode tamat. Iya. Makanya didengerin. Iya kadang-kadang kan. Tak. Udah pasti ini mah. Pernah ditawarin host bola bang? Nah itu juga. Tinggal minta sih. Enggak, kamu yang nggak mau waktu itu. Iya makanya kalau aku tinggal minta sebetulnya. Iya. Jadi udah. Tapi Terina bilang. Deal. Terina bilang untuk matengin host, coba lo biar tau personal lo kemana,
Lu bikin podcast dulu biar tahu tuh. Lu kan suka ngulik, kata lu suka nanya. Kalau gue nggak bisa nanya Bilar, kata dia. Kalau gue ngepoin orang nih, nanya-nanya, gini-gini, gue nggak bisa. Dari kalau gue ngeliat lu ada potensi kesana, lu suka nanya, kata dia. Lu bisa menggali lu, katanya. Ada kemampuan itu, dia ngomong gitu. Coba lo bikin podcast gitu untuk sambil lo nyari, sambil lo ngegali kemampuan lo, atribut lo di mana gitu. Oh. Oh. 15 menit lagi kita naik ya. Acara olahraga. Bikin nggak acara olahraga? Apa sayang? Kok nasi giro sih jadi sih? Gak bagus nasi goreng gila, nasi giro. Tadi kan nasi goreng gila perjanjiannya. Teh utuh P. Pas acting kan sempat belajar sekolah acting bang. Nggak kepake. Ilmu itu nggak kepake. Masa? Iya. Sekolah acting kan nggak kepake ilmunya. Ilmu yang kepake adalah ilmu yang di lapangan lah. Sama kayak MC. Emang sekolah acting ngapain aja? Teori kan? Apa? Stanislavski. Pernah teori Stanislavski. Acting adalah ini nih.